Kabar mengejutkan datang dari pasangan Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunisa yang dikabarkan resmi berpisah setelah 3 tahun membina rumah tangga. Gugatan cerai Sabrina telah terdaftar di Pengadilan Agama Tiga Raksa sejak 16 Oktober 2025. Isu retaknya hubungan mereka sebenarnya sudah lama tercium publik, terutama sejak Sabrina menghapus seluruh foto kebersamaannya dengan Deddy Corbuzier di Instagram. Di tengah kabar perceraian ini, publik kembali menyoroti video lawas mereka yang membahas soal nafkah dan peran suami istri dalam rumah tangga. Dalam video yang beredar, Deddy Corbuzier sempat menyebut Sabrina sebagai perempuan mandiri yang bekerja keras memenuhi kebutuhannya sendiri, namun tetap meminta uang bulanan dari suaminya. Sabrina kemudian menegaskan bahwa uang bulanan tersebut bukan sekadar permintaan, melainkan hak nafkah seorang istri yang wajib dipenuhi. Netizen yang budiman pun kembali ramai menuding bahwa persoalan nafkah menjadi akar retaknya rumah tangga mereka, terutama karena Deddy Corbuzier disebut kerap telat memberikan uang bulanan kepada Sabrina. Tapi masih nagih bulanan. Lah iya dong, itu kan nafkah, kan ada nafkah batin, Masih ada nagih bulanan. Gak harus itu. Gue tuh pernah bilang, aku tuh gak usah kerja aja deh, biar kayak istri-istri yang kebanyakan kan, misalnya kamu siapa tahu nggak bolehin aku kerja. Aku bilang, tapi ganti ya pendapatan aku per bulan segini nih. Terus dia, udah gak usah lu kerja aja sana, langsung gitu. Oh, berarti tetap minta nggak pengaruh? Tetap minta, tapi ya yang minta, sesuai Fit. dari Minta Fit. Ya tapi sesuai yang dari suami Fit, doang. telat berapa hari, boh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Banyak banget sekarang artis atau para public figure yang terjerat kasus perselingkuhan, perceraian. Gua nggak tahu ya sebenarnya permasalahan apa yang mereka permasalahkan. Mungkin ini memang lagi tren menjelang akhir tahun, supaya nanti di tahun depan mereka punya pasangan baru, kehidupan baru, dan semuanya serba baru. Cuma kalau menurut gua, kesalahan mereka itu cuma satu, karena mereka tidak menerapkan sistem tepuk sakinah di dalam rumah tangganya. Kalau mereka menerapkan tepuk sakinah di dalam rumah tangganya, perceraian, perselingkuhan, itu nggak akan pernah terjadi. Rumah tangga akan nyaman, aman, dan tentram. Apapun masalahnya, tepuk sakinah adalah jawabannya. Ternyata dari bahasan ini tuh bener ya, terbukti di luaran sana tuh masih banyak banget laki-laki atau suami-suami ya yang nggak ngerti tentang nafkah setelah berkeluarga, setelah menjadi suami. Ini tuh bukan masalah, lu belum nikah, lu nggak ngerti, lu nggak ngerasain. Justru laki-laki yang belum menikah ini harus tahu, biar ke depannya tahu tanggung jawab sebagai seorang suami itu apa aja. Ya harus tahu yang namanya ada yang nafkah bulanan, ada yang namanya nafkah pribadi untuk istri. Banyak laki-laki atau suami-suami yang nggak tahu masalah ini. Jadi gini ya, kalau istri kita ada kerja, dia punya penghasilan sendiri, sebagai suami tetap harus kasih nafkah ke istrinya. Walaupun ya penghasilan istrinya ini lebih besar dari suami, tetap besar kecil namanya nafkah itu harus kasih. Sebenarnya bukan pada nggak tahu, pada tahu, cuman kagak bisa mikir aja otaknya. Gue bilang juga ada permintaan khusus Sabrina Khairunisa ketika menggugat cerai Deddy Corbuzier. Gugatan cerai yang sudah resmi terdaftar dari 16 Oktober 2025. Nah, permintaan khusus dari pihak Sabrina ternyata perkara ini tidak ingin dipublikasikan lebih lanjut. Jadi kagak bakal tuh nomor perkaranya dipublikasikan sama pihak pengadilan. Begitu ditanya apakah mereka berdua bakal datang ke sidang perceraian perdana mereka, tidak ada jawaban dari pengadilan. Langkahnya Sabrina juga menempuh jalur hukum penuh kehati-hatian ya. Gak lama setelah kabar gugatan mencuat, tiba-tiba dari pihak keduanya muncul dengan pernyataan di akun Instagramnya masing-masing, yang isinya sih ngucapin terima kasih buat para netizen yang memang udah kasih dukungan sama doa. Mereka berdua sepakat menempuh hidup jalan yang terpisah, bukan karena marah, tapi karena cinta, karena kejujuran, karena kedamaian. Kata-kata terakhirnya cakep banget tuh. Akhir hanyalah awal yang tenang dalam bentuk yang baru. Apa selama ini Sabrina kagak tenang hidupnya? Menurut lu pada bagaimana? Ternyata punya uang triliunan tidak menjamin kalau dia akan menafkahi istri. Red flag baru macam apa ini? Padahal kan dia mualaf udah lama ya, harusnya dia tahu ya kalau dalam Islam nafkah istri itu ada, urusan dapur tuh ada, dan ada 4 jenis gitu nafkah yang harus dia siapkan ke istri, termasuk salah satunya tuh uang ya. Tapi coba lihat deh Raffi Ahmad
istrinya udah kaya banget. Harusnya ya, yang potensi bersikap seperti ini tuh Raffi Ahmad, tapi dia tetap kasih uang bulanan ke Gigi karena dia paham agama cuy. Tapi harusnya tanpa memandang mualaf atau enggak, ya dimana-mana lu udah ngambil anak orang gitu kan, yang udah dibesarin sama keluarganya. Terus udah lu ambil aja gitu, masa nggak mau lu kasih makan? Hewan piaraan aja dikasih makan. Apalagi ini istri yang nemenin lu seumur hidup. Gila ya, gue bingung sama laki model kayak gini. Pergi nih ke tempat LC mau bayar, ngasih nafkah istri nggak mau. Gimana cuy? Kita belajar jadi manusia dari Deddy Corbuzier dan juga Sabrina Khairunisa. Heboh kembali, pasangan selebritis satu ini juga mengalami yang namanya perceraian dalam rumah tangga. Sabrina Khairunisa sudah mengajukan gugatan perceraian tanggal 16 Oktober 2025. Jika biasanya perceraian itu diawali dengan perselingkuhan ataupun juga kekerasan rumah tangga, namun di rumah tangga Deddy Corbuzier dan juga Sabrina Khairunisa ini nggak ada hal-hal kayak gitu. Entah apa yang mendasari mereka akhirnya mengajukan perceraian, mereka berdua lah yang tahu ya. Yang kita bisa ambil dari perceraian mereka adalah di mana mereka berdua tidak saling menjelekkan dan juga tidak mempublish kekacauan dalam rumah tangga mereka selama ini, itu ya. Sekaya apa Deddy Corbuzier, nikah cuma 3 tahun. Jadi ekonomi mapan stabil itu nggak menjamin kehidupan rumah tangga bahagia. Bener banget nih, buat yang suka nunda-nunda nikah karena aku mah nikahnya nanti gitu ya, nunggu kaya raya baru nikah gitu. Dan patokan kalian kesiapan nikah itu hanya dari ekonomi. Rubah pemikiran kalian, karena pernikahan itu bahagia atau enggaknya, langgeng atau enggaknya itu bukan seberapa kaya kalian, bukan seberapa mapan kalian, tapi seberapa siap mental kalian untuk kehidupan rumah tangga. Karena nikah itu nggak kayak pacaran, say. Banyak kan orang betah nih pacaran bertahun-tahun gak ada masalah, giliran nikah baru 2 bulan masalahnya ada aja, akhirnya cerai gitu. Itu banyak, say. Karena apa? Karena mereka itu nggak paham apa itu pernikahan, nggak tahu konsep pernikahan itu seperti apa. Jadi yang harus disiapin selain ekonomi, aku bukan bilang ekonomi nggak penting ya, ekonomi penting, tapi bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah ilmu kita untuk kehidupan pernikahan ini. Karena nikah ini bukan cuman nikah, asal nikah, aku sayang kamu nikah, kita udah pacaran nikah, habis itu kalian pikir selesai. Enggak ya, jadi harus banyak-banyak belajar tentang pernikahan. Nah, jadi jangan asal nikah aja ya kalau pengen pernikahannya itu langgeng. Karena pernikahan itu nggak cuman butuh cinta, nggak cuman butuh uang ya, tapi butuh juga ilmu gitu. Jadi kita harus bener-bener paham banget gitu supaya seandainya terjadi di rumah tangga kalian itu tahu gitu solusinya apa dan harus bagaimana. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Kalau menurut kalian apa sih yang paling penting gitu ya di dalam suatu hubungan gitu? Apakah uang atau apa? Coba komen ya.